Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku di Ines Esa. And so guys, di video kali ini aku akan ngasih tips ke kalian cara ngatasin jerawat, tapi ini pakai bahan alami dan nggak pakai obat kimia kayak gitu-gitu, nggak pakai obat-obatan. Ini tuh pakai bahan alam, jadi murni dari alam. Oke. Dan aku terakhir kasih tips itu yang amandel, yang cara mengatasi amandel, radang amandel kayak gitu. Kalau lagi membuka kayak gimana, kalian bisa cek di sini. Nanti aku akan kasih thumbnail di sini. Kalian bisa cari di channel aku ya. Oke, dan sebelumnya aku mau ngucapin buat kalian yang beragama Islam, selamat Hari Idul Fitri 1441 Hijriah. Oke. Dan maaf banget kalau misalnya aku udah lama nggak upload, soalnya aku juga lagi ke rumah orang begitu guys ya. Pokoknya ada sesuatu. Tapi seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol warna merah di bawah ini. Dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya kalau kalian mau dapetin video yang terbaru dari aku. Jadi kalian bisa nonton yang masih belum ditonton gitu loh guys. Nah, terus kalian juga minta tolong dong kasih like ke aku kalau kalian suka sama video ini dan video aku yang lainnya. Oke lah, mau tahu gimana keseruannya? Ayo masuk ke videonya. So di sini kayak biasanya kayak kemarin aku ada lihat ya. Jadi aku nggak ngafalin lah ya. Jadi di sini yang pertama aku ada lidah buaya. Yang pertama kalian bisa pakai lidah buaya guys. Jadi lidah buaya itu dapat membantu meredakan peradangan kulit yang muncul akibat jerawat. Jadi kalian yang lagi jerawatan itu mungkin karena puber ya, itu kalian bisa pakai lidah buaya ini karena bermanfaat untuk jerawat kalian itu. Terus lidah buaya juga mengandung asam salisilat dan sulfur. Ya, jadi dia tuh mengandung asam salisilat dan sulfur ya. Terus dua bahan ini kayak asam salisilat ya dan sulfur itu sudah sering digunakan nih untuk mengatasi jerawat di kulit. Jadi emang lidah buaya ini kayak banyak gitu ya manfaatnya. Contohnya tuh yang buat rambut bisa, terus ya itu tadi buat jerawat juga bisa. Jadi ini banyak manfaatnya guys. Terus cara menggunakan lidah buaya untuk menghilangkan jerawat gimana? Jadi kalian gak asal pakai aja, tiba-tiba dipakai aja gitu. Jadi kalian kerok dulu gel dari lidah buaya itu. Jadi dari tanamannya kalian kerok dulu, itu kan ada gel-gelnya putih itu yang transparan, itu kalian kerokin. Terus secara langsung ya, pakai sendok aja, pakai sendok bisa. Terus kalian oleskan secara langsung ke wajah sebagai pelembab. Jadi mungkin bisa ya, jadi kayak satu muka gitu kalian pakein. Itu kayak buat pelembab gitu, biar juga bisa mengatasi jerawat yang lagi merah-merahnya, lagi besar-besarnya begitu, yang mengganggu guys. Itu kalian ulangi 1-2 kali sehari. Dan jika muncul iritasi, rasa gatal atau kemerahan, sebaiknya hentikan penggunaan. Jadi kalau misalnya kalian kayak ada merah-merah, kayak gatal-gatal gitu, mendingan kalian hentikan aja, karena takutnya kayak ada sesuatu gitu guys. Takutnya kulit kalian tuh nggak cocok gitu loh. Oke. Jadi kalau ada kayak ngerasa iritasi, kalian bisa menghentikan lidah buaya ini. Yang kedua ada cuka apel. Jadi kalian tadi yang pertama dari lidah buaya. Kalau misalnya kalian pakai itu iritasi, kalian bisa pakai yang kedua ini. Jadi kalian bisa pakai cuka apel. Cuka apel mengandung beberapa jenis asam organik yang dipercaya dapat membunuh bakteri penyebab jerawat dan mengurangi minyak berlebih. Jadi cuka apel ini ya cukup membantu ya. Jadi nggak cuma buat jerawat aja. Ini bisa untuk mengatasi bagi kalian yang wajahnya itu terlalu banyak minyak atau ya minyak berlebih kayak gitu, yang kayak ganggu banget kan. Kalau misalnya pastinya kalau misalnya banyak minyak gitu kayak jadinya kayak keringetan terus kan ya, kayak terlihat keringetan gitu loh.
Nah ini kalian bisa pakai cuka apel juga. Nah jadi gimana caranya? Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal campur 1 sendok makan cuka apel dengan 3 sendok makan air. Jadi kalian siapkan sendok makan, terus kalian ambil cuka apelnya 1 sendok makan aja. Terus kalian campurin sama 3 sendok makan air. Mungkin bisa air mentah atau air matang, terserah. Terus bersihkan wajah dulu. Jadi bersihin wajah kalian dulu. Jadi gak boleh ada make up ya. Yang kalian habis pakai make up itu atau habis keluar biasanya kan debunya nempel-nempel tuh. Nah kalian bersihin dulu. Terus setelah itu oleskan campuran cuka apel ke kulit. Jadi nanti kalian olesin, jadi kayak dibikin masker gitu. Jadi nggak cuma buat jerawat aja, maksudnya nggak cuma buat di yang bagian jerawat, tapi ini kalian taruh di satu muka kayak yang lidah buaya tadi. Itu pakai kapas steril, jadi jangan pakai tangan. Jadi maksudnya jangan pakai tangan langsung, kalian pakainya kapas steril ya, kapas yang masih steril begitu. Terus biarkan selama 5-20 detik. Jadi kayak dipakai buat kayak masker gitu selama, tapi cuma bentar aja ya, 5-20 detikan, nggak sampai menit. Bilas wajah lalu keringkan. Jadi kalau udah dibilas, dikeringin, dan diusahain pakainya itu handuk khusus muka. Jadi kalian punya handuk khusus sendiri atau pakai tisu. Hanya kalau pakai handuk itu ya biasanya tuh kan habis dari tubuh kita itu kan pasti ada bakteri nempel. Kalau misalnya kita taruh ke muka lagi pasti akan beruntusan malahan gitu guys, bakterinya nempel malahan. Terus kalian ulangi langkah itu, cara tadi tuh selama 1-2 kali sehari. Jadi kalian pakainya 1 atau 2 kali seharian gitu ya. Jadi kalian setiap hari kayak pakai begitu. Oke. Ketiga, di sini setelah lidah buaya, habis itu cuka apel. Yang ketiga ada madu. Jadi madu itu mengandung antioksidan yang dapat membersihkan kotoran di wajah. Jadi madu itu bermanfaat banget. Ini udah jadi dari zaman Rasul pun kayak kayak ini Allah begitu loh maksudnya itu. Jadi kayak menganjurkan. Nah itu menganjurkan. Jadi madu ini banyak banget khasiatnya. Jadi kalau misalnya kalian sakit juga bisa pakai madu biar kayak sehat gitu, kayak pengganti obat gitu loh. Dan ini serta mencegah penyumbatan di pori-pori. Jadi kalau pori-porinya kalian udah tersumbat, itu kannya jerawatnya akan nggak muncul gitu. Selain itu madu juga bersifat antibakteri dan mengandung bahan yang dapat membantu penyembuhan luka. Tuh kan banyak banget manfaatnya. Jadi ini bisa nyembuhin luka, termasuk jerawat tuh termasuk luka nggak sih? Ya itu pokoknya. Terus kita cukup mengoleskan madu ke kulit. Jadi kalian ya jadi pakainya satu muka juga, jadi kayak masker gitu. Aku kan udah ada bikin sebelumnya, di video sebelumnya. Aku juga akan kasih thumbnailnya di sini. Kasih di sini ya. Oke. Itu kita cukup mengoles ya tadi. Terus tapi tuh pakainya kapas steril ya. Kalau aku kemarin tuh pakai tangan langsung. Jadi kalau ini bisa pakai kapas steril. Oke, terus untuk mendapatkan manfaatnya dan menghilangkan jerawat, jadi kalian harus pakai kapas yang steril, kapas yang masih baru gitu, baru diambil dari bungkusnya. Tuh kalian pakai biar steril dan manfaatnya dalam menghilangkan jerawat begitu. Dan yang keempat, keempat itu ada kayu manis. Oke. Jadi kayu manis ini kayak akan antioksidan dan mengandung bahan antibakteri. Ya jadi ya kayu manis ini lumayan lah ya, dan dapat membantu meredakan jerawat yang meradang. Ya jadi ini juga membantu juga, selain tadi 3 hal tadi, ini juga bisa membantu untuk jerawat yang meradang begitu. Terus ini campurkan
ini tinggal mencampurkan kayu manis dengan madu ya, tapi kan takarannya masih ada, jadi nggak tinggal kayu manis sama madu gitu, nggak, nanti kebanyakan. Dan ini untuk membuat masker yang bisa meredakan jerawat, bisa dicoba dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi campurkan 2 sendok makan madu dengan 1 sendok teh kayu manis bubuk. Jadi kayak dicampur gitu, 2 sendok makan madu ya, 2 sendok makan madu dengan 1 sendok teh. Jadi ini ada yang madu itu pakai sendok makan 2. Terus kalau kayu manisnya itu cuma 1 sendok teh. Jadi jangan pakai 1 sendok makan. Jadi yang madu pakai sendok makan, yang kayu manis pakai sendok teh, dan cuma 1 aja sendok tehnya. Oke, kayu manis bubuk ya, dan aduk hingga membentuk konsistensi seperti pasta ya, jadi kayak kalian aduk-aduk terus, jadi kayak agak ngentel gitu, jadi nggak cair-cair banget, nggak kental-kental banget, jadi kayak pasta gimana gitu guys. Setelah wajah dibersihkan, jadi kalian bersihkan wajah kalian dulu, terus oleskan pasta tersebut atau adonan kayak campuran tadi itu ke kulit dan diamkan selama 10-15 menit. Ya gitu. Jadi kalian pakai masker juga. Dan didiamkan selama 10-15 menit. Dan lalu yang terakhir, maksudnya cara yang terakhir, cuci muka hingga bersih dan keringkan. Jadi kalau kalian udah kasih maskernya, terus kalian cuci muka kalian hingga bersih dan keringkan. Dan seperti kata aku tadi, keringkannya kalau bisa pakai tisu atau pakai handuk yang khusus buat muka. Yang kelima, di sini ada bawang putih. Bawang putih itu dipercaya dapat membantu mengatasi infeksi dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan bakteri. Jadi ini bawang putih juga banyak manfaatnya juga ya. Jadi ini juga bisa melawan bakteri yang ada dalam tubuh kalian. Jadi kalau misalnya kalian sakit gitu, mungkin bisa makan bawang, tapi atau juga jangan. Kalian bisa cari ya di Google mungkin. Oke, jadi kamu dapat menambahkan lebih banyak bawang putih ke dalam asupan harian. Jadi ini tuh, jadi kalian itu mungkin kalau banyak makan bawang itu bisa jadi kalian kemungkinan kecil gitu untuk jerawatan, karena ini bawang putih tuh baik banget buat kulit ya. Jadi gitu. Terus caranya kalian tuh jadi kalian tuh jangan ngolesin bawang putihnya langsung ke kulit guys. Jadi jangan diolesin langsung, diolesin gitu. Kalau infeksi bagaimana? Jadi caranya itu gak tahu. Enggak. Pokoknya tuh kalian intinya ya, jangan langsung olesin bawang putihnya itu ke wajah yang berjerawat. Nanti takutnya malah infeksi yang malah besar begitu. Jadi itu bisa menyebabkan iritasi juga guys, gitu guys. Oke. Yang keenam ada es batu. Jadi es batu ini itu nggak nyembuhin jerawat sampai bener-bener akar-akarnya gitu, enggak. Jadi ini ya mungkin cuma meredakan aja ya, bukan menghilangkan tapi meredakan. Itu meredakan jerawat yang meredah. Jadi caranya kalian tinggal kompres jerawat itu pakai es batu, tapi itu kayak dibungkus kain gitu, dibalut kain, terus kalian taruh di bagian yang jerawatan tadi. Nah di sini, jadi kalian taruh di sini deh kain yang isinya es batu begitu. Es batu ini akan bantu mengencangkan pembuluh darah. Jadi ini kayak mengencengin aja pembuluh darahnya, terus sehingga kemerahan dan peradangan di kulit dapat mereda begitu guys. Yang ketujuh atau yang terakhir ada perasan jeruk lemon. Jadi ini air jeruk lemon itu mengandung asam sitrat yang baik untuk mengatasi jerawat. Jadi ya ini perasan air jeruk lemon atau ya perasan jeruk lemon itu baik buat muka yang berjerawat gitu. Supaya hilangkan jerawat, kalian bisa pakai air jeruk lemon, terus ambil kapas yang steril, terus kalian celupin itu
kapas ya steril tadi itu ke perasan air jeruk lemon. Nah, atau ini bisa pakai face tonic atau toner gitu yang lemon itu ada, ya ada. Terus kalian kalau udah gitu usapkan kapas itu ke kulit yang berjerawat, jadi kayak diusap-usap, ditap tap 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 gitu ya, dan didiamkan semalaman. Jadi kalian diamin, kalau jadi itu pakainya kalau kalian mau tidur aja ya. Terus ingat, ada risiko iritasi. Jika kulit terasa perih, kalau misalnya kulit kalian perih, itu setelah dioles, kalau misalnya kalian merasa perih, kalau misalnya kulit kalian tuh habis diolesin air perasan jeruk lemon tadi, itu lebih baik udah deh, jangan dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan perawatannya, dan segera berkonsultasi dengan dokter. Jadi kalian segerain ke dokter dan segerain ke dokter kulit mungkin ya. Terus ya takutnya iritasi aja. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak perih gitu, kalian bisa konsultasi sama dokter. So guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Ada 7 cara ya tadi ya. Terus oke, mungkin semoga bermanfaat buat kalian yang punya masalah yang berjerawat kayak gitu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Terus seperti biasanya juga jangan lupa klik tombol subscribe, tombol warna merah di bawah ini sini sampai jadi warna abu-abu. Terus kalian klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu notifikasi dari aku kalau semisal aku ada video baru. Oke. Terus juga jangan lupa klik like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian kalau misalnya teman-teman kalian ada gangguan seperti ini. Oke, terima kasih dari aku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.